Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur dari pepohonan tua di sekitar jembatan Kali Buntung. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan dari rumah salah satu warga yang sedang menggelar syukuran malam satu suro. Tapi di jembatan itu, sunyi begitu tebal, seolah waktu menahan napas. Jembatan tua itu masih berdiri kokoh, dibangun pada masa penjajahan Belanda, dengan lengkungan besi karat dan papan kayu yang mulai lapuk. Warga sekitar menyebutnya Jembatan Setan. Konon setiap malam satu suro, selalu ada saja yang celaka di sana. Entah terpeleset, tertabrak, atau hilang begitu saja tanpa jejak. Dan malam ini kutukan itu seolah hidup kembali. Motor Matic dikendarai oleh seorang pemuda bernama Ari melaju pelan mendekati jembatan. Ia baru pulang dari rumah temannya, sedikit mabuk, dan tak terlalu peduli dengan cerita-cerita tua yang sering didongengkan kakeknya. Alah, cuma jembatan doang ngapain takut, gumamnya sambil tertawa kecil, helm setengah terpasang. Namun ketika rodanya menyentuh kayu jembatan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang liar, dan hawa dingin menusuk ke tulang. Mesin motornya bergetar, lalu mendadak mati total. Ari mencoba menstarter kembali. Tak berhasil. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Mendekat dari arah ujung jembatan. Siapa tuh, serunya? Tak ada jawaban. Hanya gema langkah kaki, tak-tak-tak, semakin mendekat. Ari berdiri, matanya menatap lurus ke depan. Dari dalam kabut tipis, muncul bayangan, siluet perempuan berambut panjang, mengenakan seragam lusuh seperti milik pegawai supermarket. Wajahnya tertutup rambut. Tubuhnya pucat, kaku, dan diam. Ari mundur selangkah. Naasnya memburu. Perempuan itu tak bicara. Ari pun merasa ditatap dari balik rambut panjangnya. Tiba-tiba ia menunjuk ke bawah jembatan. Ari melihat ke arah yang ditunjuk. Gelap. Tak ada apa-apa. Tapi saat ia menoleh kembali, perempuan itu sudah berdiri di depan wajahnya dan bruk. Warga sekitar menemukan tubuh Ari keesokan paginya, tergeletak di bawah jembatan dengan luka parah di kepala. Motornya ringsek. Tak ada bekas rem. Tak ada saksi mata. Hanya satu hal yang mengganjal pikiran semua orang. Di dashboard motornya, tergantung 6 tag tua berkarat bertuliskan, Rini Kasir. Nama itu sudah lama dilupakan. Tapi jembatan Kali Buntung belum selesai dengan ceritanya. Pagi hari di kampung itu tak pernah benar-benar tenang. Meski kejadian semalam membuat sebagian warga enggan keluar rumah terlalu pagi, aktivitas di sekitar pangkalan ojek dekat jembatan tetap berjalan. Para tukang ojek berkumpul seperti biasa, duduk di bangku panjang kayu yang mulai rapuh, mengobrol sambil menyeruput kopi sachet dari warung sebelah. Pak Giman, tukang ojek paling tua di antara mereka, sudah beruban, kulit keriput, dan jalannya sedikit tertatih, menyimak berita pagi dari radio kecil yang ia letakkan di atas bom motornya. Suaranya serak, tapi tetap terdengar tajam saat ia membuka percakapan. Semalam kejadian lagi bocah mabuk jatuh di jembatan, katanya pelan. Udin, tukang ojek yang paling cerewet, menyahut, walah padahal tahun kemarin juga ada kan. Remaja cewek, katanya jatuh karena kesurupan. Apa jangan-jangan emang tempat itu minta tumbal ya Pak? Pak Giman hanya diam, matanya menatap ke arah jembatan di kejauhan, dan untuk sesaat, bayangan masa lalu melintas di kepalanya. Wajah perempuan muda dengan mata memohon, teriakan yang tak akan pernah ia lupakan, dan bau amis darah. Udah jangan ngomong begitu Din, kata Soleh, tukang ojek yang lebih muda, dengan nada setengah berbisik. Jangan sampai ada yang dengar nanti bisa jadi rame lagi. Polisi aja udah mulai nanya-nanya ke warga. Cukup. Suara Pak Giman pelan, tapi cukup membuat Udin langsung diam, tangannya menggenggam setang motornya erat, gemetar halus. Entah karena amarah atau rasa takut yang sudah lama dikubur. Tak jauh dari situ, seorang pria muda dengan tas selempang dan kamera tergantung di lehernya sedang memperhatikan mereka dari balik kaca warung. Namanya Dimas, jurnalis dari media lokal yang tertarik dengan fenomena gaib di malam satu suro.
Tapi semakin ia menggali, semakin ia menyadari bahwa cerita ini lebih dari sekadar mitos. Ia melihat Pak Giman, lalu mencatat sesuatu di buku kecilnya. Di sore harinya, pangkalan mulai sepi. Angin berhembus pelan dari arah jembatan, membawa bau lembab yang tidak biasa. Pak Giman masih duduk sendiri, seolah tak ingin pulang. Ia menatap jembatan tua itu sekali lagi, lalu berbisik sendiri. Ma, Rini, aku udah tua tapi dosaku belum lunas. Dimas duduk di ruang arsip kantor redaksi lokal Warta Rakyat, sebuah media kecil yang sudah ada sejak era reformasi. Rak-rak tua yang berderit dipenuhi berkas kusam dan bundelan majalah usang. Debu beterbangan setiap kali ia membuka satu laci arsip. Cahaya dari jendela tampak redup, menambah atmosfer muram siang itu. Ia mencari satu hal, jejak tentang perempuan bernama Rini, yang diduga kuat adalah korban dari tragedi 20 tahun lalu di jembatan Kalibuntung. Matanya menyapu judul demi judul, perampokan minimarket di Kota Lama, mayat perempuan ditemukan di sungai, hingga akhirnya ia menemukannya. Kasir supermarket ditemukan tewas di dekat jembatan tua, diduga korban pemerkosaan dan pembunuhan. Tanggalnya 3 Muharram, 2 dekade yang lalu. Oto hitam putih menunjukkan garis polisi membentang di pinggir jembatan yang tak banyak berubah sejak saat itu. Di artikel tertulis bahwa korban bernama Rini Aryasari, usia 23 tahun, terakhir terlihat dijemput oleh seseorang dengan jaket ojek dari pangkalannya malam sebelumnya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti cukup, dan akhirnya kasus ditutup karena minimnya petunjuk. Tangan Dimas mengepal. Ia membalik halaman, menemukan nama-nama yang dulu diwawancarai, Kapolsek Lama, Pak Lurah, dan seorang warga bernama Giman, tukang ojek. Nama itu muncul lagi. Giman. Tukang ojek yang tadi pagi hanya menunduk saat teman-temannya membicarakan kejadian di jembatan. Wajahnya bukan hanya menyimpan umur, tapi juga beban. Dimas merogoh tasnya, mengeluarkan oto artikel, lalu memotretnya dengan kamera. Saat ia hendak beranjak, pandangannya tertumbuk pada satu catatan kecil dari kolom surat pembaca, dikirim seminggu setelah kejadian. Kami mohon keadilan untuk anak kami, Rini. Dia bukan hanya kasir. Dia juga anak yang baik, tidak mungkin pulang larut malam tanpa alasan. Kami tidak percaya ini hanya kecelakaan. Keluarga Rini Aryasari. Dimas menutup bundelan arsip dengan perasaan berat. Ia merasa sedang berjalan ke dalam lorong gelap, namun suara-suara di dalamnya justru semakin jelas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang menuntut untuk diungkap. Di malam harinya, Dimas kembali melewati jembatan itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut jembatan, ia menaruh bunga melati dan membakar sebatang dupa. Sebagai bentuk penghormatan. Dan ketika ia berbalik, untuk sesaat, ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di tepi jembatan, menatapnya dari jauh, sebelum menghilang ke dalam kabut. Dimas tahu arwah Rini belum selesai. Dan dia butuh kebenaran. Malam merambat cepat. Langit di atas jembatan Kalibuntung tampak kelabu, tanpa bintang. Kabut tipis mulai turun, menggelayut rendah di atas permukaan sungai yang menghitam seperti tinta. Warga sekitar, terutama yang tinggal di dekat jembatan, sudah terbiasa dengan suasana mencekam tiap malam satu suro, tapi tahun ini terasa berbeda. Suara itu kembali terdengar. Tolong, Hi. Suara itu begitu lirih. Sayup. Seperti bisikan dari perut bumi. Tolong aku. Seorang anak kecil, Deno, yang tinggal persis di rumah paling dekat jembatan, terbangun dini hari karena mendengar suara tangisan perempuan. Ia berdiri di balik tirai jendela kamarnya, melihat ke arah jembatan dengan mata membelalak. Ada sosok duduk di bawah tiang jembatan. Rambut panjang menjuntai ke tanah. Bahunya terguncang seperti orang yang sedang menangis. Tapi saat Deno memicingkan mata, perempuan itu mendongak perlahan dan memperlihatkan wajahnya. Matanya kosong. Tidak ada bola mata. Hanya cekungan gelap dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Deno menjerit. Keesokan paginya, warga heboh.
Bukan hanya karena cerita Deno yang menyebar cepat, tapi juga karena seorang pemuda bernama Tony, pengantar makanan daring, mengalami kecelakaan saat melintasi jembatan, hanya berselang 1 jam setelah suara tangisan itu terdengar. Motornya ditemukan tercebur ke sungai. Tony selamat, tapi tubuhnya penuh luka memar dan goresan, seperti diseret paksa. Yang lebih aneh lagi, Tony mengigau saat ditolong warga. Dia nangis di bawah jembatan, jangan biarin dia sendiri. Cerita makin liar. Ada yang mengaku melihat perempuan berpakaian kasir duduk di kursi penumpang ojeknya. Ada yang mendengar langkah kaki di atas atap rumahnya, padahal mereka tinggal jauh dari jembatan. Desa kecil itu kembali dicekam ketakutan. Sementara itu, Dimas kembali mewawancarai warga. Ia mendatangi Mbah Sastro, dukun sepuh yang konon pernah dimintai tolong keluarga Rini dulu. Rumahnya gelap, dipenuhi bau dupa dan bunga kenanga. Arwahnya belum tenang, kata Mbah Sastro tanpa ditanya panjang lebar. Karena dia dibunuh dengan cara yang sangat keji. Tubuhnya dibuang, suaranya dibungkam. Sekarang suaranya kembali. Lewat suara tangisan, lewat kecelakaan yang terjadi tiap tahun. Dimas menelan ludah. Apa dia ingin balas dendam, tanyanya ragu. Mbah Sastro menatapnya dengan sorot tajam. Bukan dendam. Tapi keadilan. Dia ingin pelakunya dihukum. Dan jembatan itu adalah tempat di mana semua harus dibuka. Malam harinya, Dimas kembali berdiri di atas jembatan Kali Buntung. Hening. Lalu. Krek. Pelang kayu di bawah kakinya berbunyi. Sert. Seperti kain diseret. Lalu. Tolong aku. Suara itu kembali. Tapi kali ini, Dimas tahu dia tidak sendirian. Ia menoleh. Dan di belakangnya berdiri sosok perempuan berlumuran darah, memegang nemtag yang sama seperti yang ditemukan di motor Ari. Rini. 20 tahun lalu. Kampung masih jauh lebih sepi. Belum ada warung 24 jam, belum ada kamera pengawas di tikungan, dan jembatan tua itu bahkan belum dipasangi lampu jalan. Hanya redup dari bulan dan cahaya samar rumah-rumah warga. Rini Aryasari, 23 tahun, baru saja menyelesaikan shift malamnya di supermarket kecil yang berada di pinggir kota. Ia berjalan tergesa keluar toko, mengenakan jaket tipis dan menggendong tas selempang berisi dompet dan bekal makan siang yang belum sempat disentuh. Masih narik gapak, tanyanya pelan kepada salah satu tukang ojek di depan pangkalan. Yang menjawab adalah seorang pria berusia 50-an. Pak Giman. Iya, ayo naik aja. Suaranya datar. Tidak terlalu ramah, tapi cukup meyakinkan. Rini tak curiga. Ia sudah beberapa kali diantar oleh tukang ojek itu. Sosoknya memang pendiam, tapi tak pernah macam-macam. Mereka melintasi jalanan sempit, melewati pohon beringin besar, dan akhirnya sampai di jembatan Kali Buntung. Tapi anehnya, motor itu berhenti di tengah jembatan. Loh, kenapa berhenti di sini, Pak? Tidak ada jawaban. Giman turun dari motor, menatap lurus ke arah sungai. Malam begitu hening. Ada sesuatu, tanya Rini lagi, kini dengan nada waspada. Lalu tiba-tiba tangan Giman mencengkeram lengannya. Pak, jangan. Rini berteriak. Tapi tak ada yang mendengar. Giman menyeret tubuhnya ke pinggir jembatan, membekap mulutnya. Rini meronta, menendang, mencakar. Tapi kekuatan laki-laki paruh baya yang kalap tak bisa ia lawan. Pakaian robek. Napas tercekat. Matanya menatap langit malam, basah oleh air mata dan bintang yang seakan menolak menyaksikan. Dan ketika semuanya berakhir, ia hanya bisa menangis dalam bisu. Lalu satu dorongan. Tubuhnya terlempar ke dalam air yang hitam dan Pak Giman mengambil dompetnya. Sorry. Aku butuh uang. Aku butuh buat berobat anakku. Itulah bisikan terakhir yang Rini dengar sebelum air menenggelamkan segalanya. Kembali ke masa kini. Pak Giman terbangun dengan tubuh basah keringat. Nasnya memburu. Tangan gemetaran.
Di kamarnya yang sempit, dingin menusuk meski jendela tertutup rapat. Cermin di dindingnya retak, dan di balik pantulan kaca yang buram. Dia melihat Rini berdiri di pojok ruangan. Pakaian lusuh. Rambut basah. Mata penuh luka. Diam tapi menghakimi. Giman menjerit. Pagi harinya ia tidak muncul di pangkalan. Beberapa tukang ojek mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Hanya Dimas yang mulai merasa ada sesuatu yang mendekati titik terang. Ia mencatat satu kalimat di bukunya. Kadang setan yang paling mengerikan dulunya manusia biasa. Langkah Dimas bergema di lantai rumah tua milik Bu Rumini, janda yang dikenal sebagai penjaga cerita lama di kampung itu. Rumahnya penuh barang antik, toples keramik, lukisan-lukisan kusam, dan sebuah cermin besar yang tampak mencolok, tergeletak di ruang tamu dengan penutup kain beludru merah. Cermin itu dulunya ada di pangkalan ojek, kata Bu Rumini sambil menuangkan teh. Dipasang sama lurah aman dulu buat ngusir energi buruk, katanya. Tapi sejak kejadian Rini, cermin itu dipindahin ke sini. Banyak yang bilang mulai nunjukin yang aneh-aneh. Dimas melirik ke arah cermin yang tertutup. Merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Boleh saya lihat? Bu Rumini ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Dimas perlahan membuka penutupnya. Cermin itu tinggi, nyaris setinggi langit-langit. Kacanya sudah sedikit buram, tapi bayangan masih bisa terlihat. Untuk sesaat, ia hanya melihat dirinya sendiri. Tapi kemudian, seperti riak air, sebuah bayangan perempuan muncul di belakangnya. Rambut panjang. Pakaian kasir. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu menatap langsung ke matanya dari dalam cermin, padahal di belakang Dimas tidak ada siapa-siapa. Dimas mundur. Astaga! Bu Rumini hanya menggeleng pelan. Sudah banyak yang melihatnya. Tapi bukan itu yang penting. Ia memberikan sebuah buku tamu lusuh, buku catatan para pengemudi ojek yang pernah mangkal di situ belasan tahun silam. Dimas membalik-baliknya cepat. Nama-nama lama. Beberapa sudah wat. Tapi satu nama langsung membuat jantungnya berhenti sejenak. Giman Suwarto. Tercatat malam itu. Tanggal kejadian. Jam 21:14. Tanda tangannya goyah, seolah tergesa. Dimas tahu ini bukan kebetulan. Hantu Rini muncul bukan hanya untuk menakuti, tapi menunjukkan. Mengarahkan. Menuntun pada kebenaran yang telah lama dikubur oleh waktu dan ketakutan. Sementara itu, di rumahnya, Pak Giman mulai kehilangan kendali. Ia berbicara sendiri, mengurung diri, dan setiap malam, cermin di kamarnya memantulkan wajah yang bukan miliknya, tapi milik Rini. Teriakan minta tolong, bisikan kenapa kamu lakukan ini, dan suara tangis tak henti memenuhi malamnya. Ia mulai menulis sesuatu di secari kertas, dengan tangan gemetar. Sebuah pengakuan. Setengah sadar, setengah didorong rasa bersalah yang menua bersama tubuhnya. Di malam yang sama, Dimas kembali ke jembatan. Ia berdiri lama memandangi sungai hitam yang tenang. Lalu, di dasar air, seperti pantulan dari dunia lain. Nama Giman muncul di permukaan. Dan air itu berbisik. Malam satu suro kembali datang. Angin tak sekadar berhembus, ia membawa bisik-bisik dari dunia lain. Kampung itu kembali sunyi. Warga memilih menutup pintu lebih awal. Tidak ada yang berani melintas di jembatan Kalibuntung kecuali satu orang. Giman. Langkahnya goyah, tubuh renta dengan rambut yang telah memutih sepenuhnya. Tapi bukan tubuhnya yang berat, melainkan dosa yang ia bawa selama 2 dekade. Di genggamannya sebuah surat pengakuan yang ia tulis dengan tangan gemetar. Satu-satunya cara untuk menghentikan suara-suara itu. Untuk membebaskan dirinya. Dan membebaskan Rini. Beberapa jam sebelumnya, Giman didatangi Dimas. Pemuda itu membawa catatan pangkalan ojek, potongan artikel lama, dan, lebih dari itu, tepan mata yang menuntut kejujuran. Pak, saya tahu Bapak ada di sana malam itu.
Saya tahu Rini nggak pernah pulang. Semua nama sudah saya coret, tinggal satu, Bapak. Giman hanya diam tapi matanya mulai berkaca-kaca. Dimas menaruh sebuah benda di meja, name tag milik Rini, yang ditemukan bersama motor Ari di malam kecelakaan. Dia belum pergi, Pak. Dia belum tenang. Giman menggigil. Kembali ke malam ini. Di tengah jembatan, Giman duduk bersila. Ia membuka surat pengakuan itu, lalu mulai membacanya keras-keras ke arah sungai yang mengalir pelan. Namaku Giman Suwarto. Umurku sekarang 7 genep tahun. 20 tahun lalu aku membunuh Rini Aryasari. Aku menjemputnya malam itu. Aku tahu dia pulang sendirian. Aku butuh uang, aku kalap. Aku pikir kalau dia takut, dia nggak bakal lapor. Tapi dia melawan. Dia teriak. Aku panik. Aku paksa dia. Lalu aku dorong dia ke sungai. Suaranya pecah. Air matanya jatuh, bercampur dengan gerimis kecil yang mulai turun. Aku lihat tubuhnya hanyut. Aku diam, aku bohong ke polisi. Aku lanjut hidup, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi tiap malam, suara dia datang. Minta keadilan. Aku dengar dia. Aku dengar terus. Angin mendesir pelan. Udara di sekitar jembatan berubah dingin. Dan dari arah bawah jembatan, muncul kabut putih perlahan membentuk siluet seorang perempuan. Rini. Ia tidak mendekat. Hanya berdiri di ujung jembatan. Menatap. Giman menunduk. Sorry, Rin, aku bukan manusia, aku monster. Lalu ia letakkan surat itu di tengah jembatan, dan dengan langkah pelan, berjalan ke pos polisi terdekat. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia mengetuk pintu dan berkata kepada petugas jaga. Saya mau mengaku. Saya yang memperkosa dan membunuh Rini Aryasari, 20 tahun lalu. Di tempat lain, Dimas berdiri di atas jembatan yang sama. Kabut sudah mulai menghilang. Tapi di kejauhan, sebelum benar-benar lenyap, ia melihat sosok Rini tersenyum untuk pertama kalinya. 3 hari setelah Giman ditangkap, hujan turun deras membasahi desa. Tapi meski air mengguyur deras, jembatan tua itu tetap berdiri, sepi, dingin, dan seperti menyimpan napas terakhir dari kisah yang tertahan selama 20 tahun. Dimas berdiri di sana, membawa sekat bunga kenanga dan lilin putih. Malam ini, tepat tengah malam 1 Suro, ia datang bukan untuk menantang tapi untuk mengantar. Ia letakkan bunga di pagar jembatan. Menyalakan lilin. Angin berdesir lembut, seperti mengelus pipi. Di seberang jembatan, sosok Rini muncul lagi, namun kali ini berbeda. Tak ada darah. Tak ada luka. Hanya perempuan muda dengan wajah tenang dan sorot mata sendu. Pakaiannya utuh. Rambutnya terurai. Ia tampak damai. Aku sudah tahu semuanya, Rin, bisik Dimas. Dia sudah mengaku. Dia akan dihukum. Rini tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dimas lama lalu perlahan menoleh ke arah sungai. Di bawah mereka, air yang dulu gelap kini terlihat lebih jernih, seperti mencerminkan langit malam. Untuk sesaat, angin berhenti. Hujan reda. Dan Rini tersenyum. Dengan langkah pelan, ia mundur dan perlahan-lahan menghilang dalam cahaya samar, seperti kabut pagi yang surut. Esok harinya, warga kampung heran. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada kecelakaan di jembatan Kali Buntung pada malam 1 Suro. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada mimpi buruk. Bahkan kabut pun tak muncul seperti biasanya. Bu Rumini hanya berkata singkat saat ditanya. Kalau arwah sudah dapat keadilan, dia nggak akan gentayangan. Dia akan pulang. Dan benar saja, jembatan itu tak lagi angker. Tak lagi dingin. Seperti sudah dimakan oleh waktu. Sementara itu di kantor polisi, Giman hanya menatap kosong keluar jendela. Tua, ringkih, dan kini sendirian. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa tidur tanpa suara. Dan Dimas.
Ia menulis artikel terakhirnya, menutup kisah yang telah membawanya ke masa lalu, ke sisi gelap manusia, dan ke sisi terang dari sebuah arwah yang hanya ingin didengarkan. Keadilan memang lambat, tapi tidak pernah mati. Catatan terakhir Dimas, Jembatan Kalibuntung. Beberapa bulan telah berlalu. Kampung itu mulai berubah perlahan. Ada lampu baru dipasang di sepanjang jembatan. Pagar diperbaiki. Jalan diperhalus. Bahkan kini pangkalan ojek punya papan nama dan bangku rapi. Tidak ada lagi wajah-wajah murung yang menghindar kalau lewat malam hari. Tapi jembatan Kalibuntung tetap sunyi. Bukan sunyi karena takut, tapi karena tenang. Karena tak ada lagi yang menunggu keadilan. Dimas sesekali masih datang, duduk di ujung jembatan sambil membawa kopi hitam dan buku catatan. Ia tak lagi mencari sosok-sosok dari dunia lain. Kini ia hanya mendengarkan desir air, suara jangkrik, dan napas bumi yang damai. Di tengah jembatan, ada sebuah prasasti kecil yang ia pasang sendiri, diam-diam, dengan uangnya sendiri. Untuk Rini Aryasari. 1980 hingga 2003. Ia tak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu didengar.